现在，你们的生死冒险快速解决。高等民族的金刚猿和死爷，百回，花石的力，ayo. Kali ini kita akan kembali menyaksikan aksi Lao Feng dengan segenap perjuangannya menuju puncak seni bela diri. Pertarungan yang apik juga akan menemani kalian pada episode kali ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah Swallowed Star season kedua, part ke-6. Masih lanjutan dari cerita sebelumnya, berlokasi di sebuah gua di dataran benua Australia Selatan, terlihat Lao Feng yang saat ini telah menempati gua tersebut sebagai tempat persembunyiannya. Yang diketahui tempat itu adalah titik tertinggi dari seluruh pegunungan di sana. Lao Feng pun sebelumnya sudah membereskan para monster yang berada di sekitar area tersebut, yang membuat gua yang saat ini ia tempati akan aman untuk sementara waktu dari jangkauan para monster yang berkeliaran di area pegunungan. Dan masih memiliki tujuan yang sama, yaitu menargetkan Liao. Lao Feng pun tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk berurusan dengan Liao. Ia pun bermaksud untuk merenggut ranselnya setelah dirinya berhasil mengalahkan Liao. Dan kemudian berangkatlah Lao Feng menuju lokasi ke tempat Liao dan kawanannya yang posisinya sudah diketahui oleh sang MC. Lao Feng yang saat ini telah sampai di tempat Liao berada. Dari arah kejauhan ia pun memantau pergerakan Liao dan menyaksikan sendiri dengan mata dan kepalanya sebuah bentuk dari armor dewa hitam yang terlihat persis seperti yang diceritakan oleh pemimpin Hong sebelumnya, di mana armor dewa hitam ini dapat membentuk armor perang pelindung yang mencakup 100% di seluruh tubuhnya, yang membuat pisau terbang Lao Feng takkan berguna di hadapan Liao yang mengenakan setelan baju besi tersebut. Tapi bukan hanya itu saja, meskipun Liao saat ini telah mengenakan setelan armor dewa hitam di tubuhnya, ia juga mengenakan seragam tempur yang melapisi armor miliknya. Yang diketahui oleh Lao Feng, seragam tempur tersebut bukanlah kelas SS, tetapi merupakan armor tempur 9 seri, yang membuat Lao Feng semakin sulit untuk menggoreskan luka-luka di kulit kasarnya, apalagi membunuhnya. Itulah sebuah bukti yang menandakan bahwa Liao telah melakukan persiapannya dengan sangat matang dan benar-benar sangat berhati-hati di dalam perburuannya demi menghabisi Lao Feng kali ini. Namun Lao Feng bersama kekuatannya takkan segan-segan saat ini, karena Liao telah berani menunjukkan wajahnya di hadapan sang MC, di mana Lao Feng bermaksud untuk mencoba menusuknya dengan pisau terbang miliknya di saat Liao tidak memperhatikannya. Yang apabila semakin dekat pisau terbang yang ia layangkan ke arah target, maka akan semakin mematikan pula serangan yang tertuju kepada musuhnya. Terlihat Liao bersama para kawanannya dihadapkan oleh sebuah monster kangguru kala itu, mencoba untuk tidak melawannya dan malah mengambil jalan berputar dan mengelilingi makhluk tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, sebenarnya Liao sama sekali tidak takut akan para monster yang saat ini berada di depannya. Tapi dirinya memilih untuk mengambil jalan yang memutar karena ia tidak ingin membuat keributan yang bisa saja membuat Lao Feng menyadari kehadiran mereka. Namun sayangnya, mereka tidak mengetahui bahwa di saat mereka menginjakkan kaki di benua Australia Selatan ini, Lao Feng sudah mengetahui, bahkan memantau pergerakan mereka hingga detik ini. Kekuatan terkuat dari pisau terbang milik Lao Feng berjarak 100 meter, dan saat ini posisinya berada lebih dari 100 meter dari posisi Liao beserta komplotannya, yang memaksa Lao Feng untuk terus mendekat ke arah mereka secara diam-diam dan perlahan agar pergerakannya tidak terbaca oleh lawan. Hingga akhirnya Liao! Serangan dari pisau terbang Lao Feng masih belum mampu untuk menghabisi Liao secara instan. Dan sesaat setelah mendapatkan sambutan dari pisau terbang tersebut, Liao bersama armornya dapat dengan mudah menemukan lokasi Lao Feng, meskipun dirinya masih sempat mengendap-endap dari balik rerumputan.
Meskipun dalam jangkauan terbaiknya, pisau terbang milik Lao Feng masih belum sanggup untuk menembus pertahanan dari armor Dewa Hitam yang memiliki keunggulan dapat sepenuhnya mengabaikan damage dari serangan setingkat Dewa Perang. Pertempuran kemudian dilanjutkan dengan aksi pengeroyokan terhadap Lao Feng. Di sini kita akan diperlihatkan skill Jun Sen, si dewa perang tingkat junior yang mempunyai kemampuan melemparkan beberapa peledak dengan cermat ke arah target yang telah ia kunci. Setelah beberapa kali membenturkan serangannya kepada Lao Feng, Yuan Gang pun berasumsi bahwa master mental tingkat dewa perang yang dilawannya saat ini ternyata sangat lemah pikirnya. Sampai akhirnya sang dewa perang tingkat junior ini tak bisa berkutik di hadapan pisau terbang di sekelilingnya, dan ia pun harus meregangkan nyawa di tangan Lao Feng. Namun Lao Feng yang dihujamkan serangan demi serangan oleh Liao seketika terhempaskan oleh kekuatan Liao yang serangannya diperkirakan setidaknya seberat 1 juta kilogram. Tanpa memberikan waktu untuk bernafas bagi Lao Feng, dikerahkanlah Bei Yuan Gang, si dewa perang tingkat menengah. Yang diketahui pria ini adalah orang yang menempati peringkat nomor 1 di dalam pasukan bayaran ninja. Dia juga membawa pasukan ninja yang sudah bersiap untuk menyerbu Lao Feng, yang membuat pertarungan kali ini semakin tidak seimbang jika dilihat melalui jumlahnya. Walaupun dirinya hampir saja tersudutkan oleh rangkaian serangan dari para ninja, tapi Lao Feng berhasil memanfaatkan batu-batu besar dengan kekuatan mentalnya untuk memblokir serangan yang tertuju ke arahnya. Dengan teknik tubuh serta pergerakannya yang cepat, dirinya mampu menghabisi para pasukan ninja yang kini berada di balik kepulan asap yang menyebar di udara bebas. Yuan Gang yang menyaksikan terbantainya para anak buah yang ia bawa tidak tinggal diam begitu saja. Ia pun melesat dan menuju ke arah Lao Feng, dan terjadilah adu pedang jual beli umpan balik serangan yang membuat pertarungan di antara keduanya semakin memanas. Yuan Gang yang nyaris saja pergi menuju ke alam baka kembali diselamatkan oleh Liao yang ikut masuk di tengah-tengah duel mereka. Dilanjutkan dengan sebuah terjangan dari James yang seketika membalikan keadaan, di mana Lao Feng harus mendapatkan luka bersama dengan tubuhnya yang kini jatuh tersungkur di atas permukaan tanah. Dengan tubuh Lao Feng yang saat ini terlihat amat sangat rapuh, Liao pun berjalan ke arahnya yang sepertinya ia ingin melakukan serangan terakhir kepadanya. Namun tiba-tiba Yuan Gang menghentikannya dan mengajukan diri untuk mengeksekusi Lao Feng dengan pedangnya. Dan nampaknya Yuan Gang ini ingin membalaskan dendam atas kematian para bawahannya yang saat ini telah terbujur kaku di depan matanya sendiri. Dalam keadaan yang sudah babak belur serta dihadapkan dengan serangan mematikan Bei Yuan Gang, Lao Feng masih bisa menciptakan serangan yang memukau di saat dirinya mengarahkan serangan cepat lanjutan dengan melemparkan pedangnya. Dan dengan sekejap mata pedang melayang tersebut terhunuskan ke tubuh Yuan Gang, di mana pria tersebut harus meregangkan nyawa di dalam pertarungannya kali ini. Tapi itu bukanlah sebuah akhir. Nyatanya pertarungan epik dalam episode ini masih terus berlanjut.
karena masih tersisa James dan juga Liao yang masih berada di dalam kondisi primanya. Walaupun Lao Feng telah mengeluarkan kekuatan dari tahap keempat teknik pedang guntur 9 tahap dengan serangan tebasannya, faktanya masih saja belum mampu untuk menghancurkan pertahanan kokoh dari armor Dewa Hitam milik Liao. Di hadapan serangan combo dari James dan Liao, Lao Feng saat ini dibuat tidak berkutik. Namun setelah terbebaskan dari serangan bertubi-tubi kedua orang tersebut, Lao Feng memutuskan untuk kabur dan melarikan diri. Tapi Liao yang tidak membiarkannya pergi begitu saja, dengan cepat meluncur dengan serangan cengkramannya. Namun dirinya hanya mengenai sebuah kalung yang merupakan jimat buatan Shushin. Hingga akhirnya Lao Feng pun berhasil melarikan diri dari pertempuran menegangkan di mana dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang, pikirnya. Setelah kembali ke dalam gua persembunyiannya, meskipun sempat terkena ombang-ambing dari setiap kekuatan yang menerjangnya, untungnya tidak ada tulang-tulang yang patah di dalam tubuhnya. Lao Feng juga kini menyadari bahwa kecepatan serangan dan pertahanan Liao jelas lebih baik dibandingkan dirinya. Yang lebih menakutkan lagi, armor Dewa Hitam bahkan bisa melebarkan jangkauan serangannya. Jika Lao Feng tidak berhasil lolos dari pertarungan barusan, takutnya Lao Feng akan mati di sana dan kita tidak bisa menyaksikan episode yang akan datang. Tapi pada pertarungan sebelumnya, Lao Feng melukai begitu banyak orang-orang dari Liao yang mungkin saja dalam waktu dekat ini Liao tidak bisa menemukan keberadaannya, pikir Lao Feng. Dan dia pun bisa memiliki waktu untuk segera memulihkan dirinya. Dan kemudian kita akan dibawa ke sisi Liao yang mendapatkan kerugian paling besar dalam pertempuran barusan. James pun marah-marah kepada Liao karena pada kenyataannya Lao Feng yang ia lawan sangatlah kuat. Dan itu sama sekali berbeda, tidak seperti apa yang digambarkan oleh Liao sebelumnya. Namun faktanya Liao pun tidak menyangka jika Lao Feng telah tumbuh menjadi sangat kuat. Jika tanpa bantuan dari armor Dewa Hitam, ia pun ragu bisa mengalahkan Lao Feng. Apalagi sekarang Lao Feng telah mengetahui kekuatan dari armornya. Pastinya lain kali Liao tidak akan membiarkan Lao Feng mendekatinya begitu saja. Dan juga Liao masih memiliki kartu asnya, yaitu meriam laser. Setelah ditargetkan menggunakan meriam laser, Lao Feng pasti akan langsung tewas, pikirnya. Dan kemudian Liao pun pergi menghampiri seorang pak tua bernama Klein, di mana dirinya menanyakan jumlah korban dari tim profesional yang dibawa oleh pak tua tersebut. Dan masih terdapat 9 orang termasuk dirinya, 2 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Sedangkan untuk merakit meriam laser dengan cepat, mereka bisa mengerjakannya dengan menurunkan 7 orang pekerja tim profesional. Ia pun melaporkan kepada Liao. Di saat Lao Feng datang dan menyerang mereka barusan, banyak orang-orang yang panik dan melarikan diri. Dan secara tidak sengaja ada seseorang yang menjatuhkan kotak-kotak yang mereka bawa. Dan ada sebuah kotak yang ditusuk dan dipotong oleh pisau terbang milik Lao Feng. Jika terdapat bagian yang rusak, tentunya meriam laser tersebut tidak dapat dirakit dan digunakan. Tapi ternyata kotak yang terkena serangan Lao Feng hanyalah berisikan energi untuk meriam laser. Dari 3 unit energi, hanya tersisa 1 unit dari benda tersebut, di mana meriam ini masih bisa dioperasikan dan digunakan dengan daya serangan yang maksimal. Dan untuk serangan tingkat lanjut hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali. Namun 3 serangan lanjutan tersebut akan sangat berguna untuk Liao, karena ketiga serangan lanjutan itu dapat dengan mudah menghancurkan dewa perang terkuat serta monster tingkat lore terkuat. Sampai akhirnya cerita kali ini pun harus bersambung. Seperti biasa, di akhir video kita akan melihat sedikit cuplikan dari episode mendatang. Dan